Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga 1 2023-2024 resmi ditunda dimulai dari pekan ke-31 alias 1 bulan. Hal ini lantaran adanya gelaran Piala Asia U23 pada 15 April ini. Kami pun sempat terkecoh soal penundaan ini sebab PSSI baru menerbitkan surat penundaan ini pada Sabtu malam ya, 30 Maret 2024. Para pemain timnas U23 baru berangkat ke Qatar pada Senin 1 April 2024. Menurut kami ini agak aneh sih, kenapa liganya harus ditunda juga? Kan regulasi U23 udah dihapuskan, kenapa liganya yang harus jadi korban? Kan jelas banget nih, ini akan bikin bangkrut para klub. Udahnya nggak ada dapat pemasukan karena larangan supporter away. Sekarang harus terbebanin lagi lantaran gaji tetap harus dibayar tapi nggak ada pertandingan. PSSI bilang daripada timbul kegaduhan lantaran banyak tim yang nggak mau lepas pemain, ya udah liganya aja yang ditunda. Lah kan gampang, kalau ada klub yang nggak mau lepas pemain ya dibikinin dong peraturan dan hukuman. Udah jelas dong sekarang PSSI ini lebih mikirin satu atau dua klub aja. Coba nih ya, kalau yang nggak lepas pemain itu klub-klub yang nggak dipandang sama PSSI. PSSI pasti bilang gini nih, bodoh amat lu mau rugi apa enggak, pemain lu tetap gua ambil. Kalau lu nggak mau lepas pemain, gua sanksi lu, kan gitu. Tapi lantaran yang nggak lepas pemain ini adalah tim-timnya dalam tanda kutip ya, anak papa, ya udah PSSI malah rugiin klub lain. Paham sampai sini seperti apa PSSI? Makanya aneh kalau ada yang komentar kemarin dan bilang kami jelekin PSSI. Ini kan tanda-tanda dia ini nggak ngerti apa-apa soal PSSI. Lah kalau dia ini ngerti situasi PSSI pasti nggak akan komentar kayak gitu. Nah nanti kita akan lihat nih, dari 26 pemain yang dibawa Sintayong, klub mana aja yang nggak ada lepas pemainnya. Nah itu berarti tim-tim yang memang diuntungkan sama PSSI. Oke, ini kami cuma mau memperingatkan pada diri kami pribadi khususnya ya, dan umumnya pada teman-teman semua konten kreator bola Liga Indonesia. Tolonglah kalau bikin berita itu di cross check dulu ke sumbernya, cari tahu dulu kronologi kejadian yang sesungguhnya, benar apa tidak, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Jangan ini mah cuma karena denger dari satu video atau istilahnya katanya langsung diupload dengan judul yang manas-manasin. Seperti bikin video dengan thumbnail penuhi dulu tuntutan saya baru saya main, atau David Da Silva nggak digaji di Persib, atau DDS mogok main karena nggak digaji, dan lain-lain. Resikonya apa? Penonton kita atau netizen kita ini SDM-nya masih banyak yang rendah. Berita seperti ini bisa bikin perpecahan dan keributan loh. Bagi fans kardusnya Persib pasti kesel dong sama DDS hingga akhirnya berbondong-bondong menghujat DDS. Dan lebih gobloknya, hujatan itu bawa-bawa keluarga DDS. Tuh buktinya, DDS sampai komentar kayak gini loh, baca ya. Untuk semua orang yang mengirim saya pesan, mengatakan omong kosong kepada saya dan keluarga saya, aku harap kamu punya keinginan yang sama untuk meminta maaf kepada kami nanti, ujar DDS. Yang artinya apa? DDS ini dihujat habis-habisan. Bahkan bukan DDS tapi keluarganya pun ikut dihujat habis-habisan dengan hujatan yang kasar. Padahal kan yang menghujat itu belum tentu tahu kan yang sebenarnya terjadi. Mereka ini cuma dengar dari media sosial doang kan. Inilah kenapa sebagai seorang konten kreator itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita unggah. Jangan sampai ujung-ujungnya bikin keributan atau ada korban.
Nah, berita-berita seperti ini kalau ditonton sama pendukung klub lain atau pendukung tim lain, pasti dong mereka akan menghujat Persib dengan kata-kata masa predatornya nggak digaji, atau mungkin dengan tulisan nunggak FC dan lain-lain. Pasti dong para fansnya Persib akan kesal dengan komentar-komentar kayak gini. Ya nggak usah kesal, sebab kalian pun mungkin pernah lakukan hal yang sama pada klub orang yang komentar itu, makanya dibales sama mereka. Makanya kami sering bilang SDM bangsa kita ini masih sangat rendah. Giliran kami nyalahin pendidikan, kalian nggak terima, tapi kenyataannya ya kayak gini kan. Buat kalian yang bikin video dan bilang DDS ini nggak digaji sama Persib, apa kalian punya bukti? Kan enggak. Wong pihak Persib aja bilang gaji itu mah lancar, cuma DP yang telat. Bahkan DP pun udah dibayar pakai duitnya WHU. Tapi kan orang yang nonton atau yang benci sama Persib pun nggak peduli. Orang yang benci Persib itu pasti mikirnya gini, lu dulu pernah hujat klub gua, ya gua bales lah klub lu, kan gitu. Kalau kalian mau tahu apakah ada klub Liga 1 yang nggak nunggak gaji, ya tanyanya sama APPI, karena mereka yang lebih tahu. Wong APPI aja bilang nggak ada satupun klub Liga 1 yang nggak kesulitan ekonomi dan nggak nunggak gaji. Karena emang kondisinya lagi kayak gini, klub sulit dapatkan duit lantaran pemasukan kurang, tiket susah dijual dan lain-lain. Semua klub sama, lagi pailit. Makanya ini peringatan buat kami pribadi ya, dan kita semua sebagai konten kreator dan umumnya pada seluruh netizen Indonesia. Tolonglah mulai bisa jaga ucapan dan tulisan. Kalian seenaknya ngehujat pemain tim lain, giliran tim kalian dihujat, kalian emosi, ya nggak akan ada habisnya. Oke, ini pun lagi rame nih, yakni ribut antara Justinus Laksana alias Coach Justin dengan pihak Erspro, yakni Ernanda Putra. Hal ini berawal dari video review jersey timnas buatan Erspro oleh Coach Justin. Nah, di video ini Coach Justin bilang kayak gini nih. Lingkarannya sebenarnya nggak perlu, ini offside lingkarannya, lihat. Ya, jadi ada cembungnya dikit gitu. Shieldnya nggak langsung. Dan kalau lihat dari jersinya, bahannya dan lo ini kesan cuma ditempel doang. Bukan, ya nggak ada eksklusifnya sama sekali. Untuk gue kalau ini dijual 600 ya ini untuk gue value kayak gue doang ini. Atas video ini, pihak Erspro pun langsung nih mengomentari atau memberikan komentarnya pada Coach Justin. Seperti ini ya tulisan dari Erspro. Dan akhirnya cuitan dari Erspro alias Ernanda Putra ini pun dibalas sama Coach Justin yang bilang itu sih pendapat pribadi masing-masing, siapapun punya hak untuk berpendapat. Ya kurang lebih kayak gitulah, baca sendiri aja ya. Ini tulisan dari Coach Justin ya. Nah, gimana pendapat kalian? Kalau pendapat kami pribadi gini loh ya, betul memang siapapun itu punya hak berkomentar dan berpendapat, apalagi itu soal barang, yaitu kan selera masing-masing, ada yang suka, ada yang enggak. Seharusnya bagi Erspro sendiri nggak usah hewot, nggak usah emosi, terima aja dengan kritikan-kritikan netizen dan memperbaiki apa yang dirasa kurang oleh netizen. Ya kita ambil contoh Mills, saat pertama kali Mills bikin jersey timnas pun dihujat habis-habisan, dianggap jelek. Tapi Mills ini dewasa, dia ini memperbaiki desain jersey timnas hingga akhirnya desain jersey timnas buatan Mills pun dicintai oleh masyarakat. Dan Mills nggak sampai keluar-keluar di medsos. Itu aja sih menurut kami. Penilaiannya soal jersey terbaru timnas. Boleh jujur sih kalau untuk detail sih oke, tapi untuk desain sih kayaknya enggak deh. Masalah desain tergantung selera sih bang, tapi lebih bagus yang sebelumnya. Gitu. Terus soal jersey terbaru timnas. Jelek banget jujur aja, jelek banget. Ternyata si Ernanda Putra ini bukan Erspro loh guys. Dia ini tuh cuma desainernya jersey timnas yang milik Erspro ini. Dan ini diklarifikasi sama Muhammad Sadat, sang pemilik Erspro. Dan langsung dikomentarin sama Ernanda Putra yang emosi sama Sadat. Nah ini kutipannya ya.
Keberhasilan Sintayong dan Erick Thohir dengan para pemain naturalisasinya yang lolos Piala Asia, kalahkan Vietnam 3 kali, ternyata nggak serta-merta membuat seluruh masyarakat Indonesia ini respect dan juga salut ataupun memuji pada Sintayong dan Erick Thohir serta pasukannya. Ternyata masih ada saja orang yang masih sinis pada keberhasilan timnas saat ini. Salah satunya adalah Toel kemarin ya, dan juga Fahri Husaini. Menurut Fahri, tak perlu berlebihan memberikan pujian kepada naturalisasi, karena tanpa disadari pujian berlebihan bisa menyakiti pemain lokal. Itu tulis dia ya, kata dia ya. Di sini kembali kami katakan, pendapat itu ya sah-sah saja dan siapapun boleh berpendapat. Cuma yang ingin kami luruskan di sini adalah dia bilang naturalisasi akan menyakiti pemain lokal. Berarti dia ini masih menganggap para pemain naturalisasi ini bukan lokal alias asing. Sekarang kalau dibalik ya, seandainya saja Fahri Husaini ini punya istri orang luar negeri, terus punya anak, apa dia rela anaknya disebut orang asing? Pasti nggak mau dong, ya itu aja sih. Ya sama dengan para pemain diaspora ini, mereka itu orang Indonesia yang kebetulan aja lahir dan tinggalnya di luar negeri. Dan apa salahnya mereka pulang dan membela negaranya? Untung aja kemarin cuma Toel ya yang disorot pas timnas ngegoli ke gawang Vietnam tapi diem baik. Coba kalau ada videonya Fahri nonton timnas Indonesia, pas timnas Indonesia ngegolin ke gawang Vietnam, kita nggak tahu nih reaksinya si Fahri Husaini. Lokal kampret.